Kalau bahaya adanya gigi berlubang ketika nggak segera dirawat atau ditangani gitu ya. Bahaya yang pertama yaitu adanya nyeri spontan atau nyeri hebat. Tak sep- Halo, selamat pagi Sobat Hermina. Jumpa lagi di podcast kali ini bersama saya Tata, dokter umum di Rumah Sakit Hermina Wonogiri. Dan di sini kita sudah ada narasumber yang luar biasa ya dok ya. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Gigi Nasional, di sini ada dokter gigi nih mas. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini mungkin langsung kita mulai aja ya dok ya? Boleh. Boleh nih. Jadi kan salah satu masalah gigi yang paling banyak itu mungkin kayak gigi berlubang ya dok ya. Kayak kita tuh sering banget nih mendengar kayak gigi berlubang gitu ya. Nah sebenarnya apa sih dok gigi berlubang itu dan tanda-tandanya seperti apa dok? Jadi sebelum kita tahu tanda-tanda dari gigi berlubang, kita harus tahu apa definisi dari gigi berlubang itu sendiri. Jadi gigi berlubang itu sendiri merupakan kondisi di mana lapisan gigi seperti enamel maupun dentin itu terkikis sehingga akan terbentuk cekungan pada gigi. Nah, tandanya apa aja? Yang pertama pastinya terjadi sensitif atau ketika kita makan yang terlalu panas atau terlalu dingin itu terjadi ngilu. Tanda yang kedua yaitu nyeri. Nyeri di sini maksudnya nyeri hebat atau nyeri spontan. Biasanya orang awam itu mengatakannya nyeri cekot-cekot sampai nggak bisa tidur kayak gitu. Lalu tanda yang ketiga yaitu adanya bau mulut. Kenapa kok bisa ada bau mulut? Karena pada gigi yang berlubang pastinya di situ banyak berkembang biak bakteri sehingga nafasnya jadi nggak segar lagi kayak gitu. Oh gitu, jadi kalau ada tanda-tanda kayak gitu tuh kita curiga gitu ya dok ke gigi berlubang ya, barangkali ada kayak gitu ya. Terus kalau dari penyebabnya dok gitu, kira-kira yang paling sering tuh apa sih dok? Kalau penyebab dari gigi berlubang sendiri itu sebenarnya banyak sekali faktornya. Tapi memang yang paling sering biasanya kita mengkonsumsi makan makanan yang mengandung gula yang tinggi. Jadi makanan manis, makanan yang lengket kayak gitu. Nah setelah kita konsumsi makanan yang manis itu, kita nggak langsung atau nggak segera membersihkannya dengan menggosok gigi. Nah pasti sisa makanannya akan tinggal di situ, akan nempel di situ. Jadi adanya sisa makanan itu nantinya bakteri itu akan mengubahnya menjadi asam, sehingga kalau asam itu berpotensi menjadi gigi berlubang kayak gitu. Lalu kemudian penyebab lain, kita tidak menggunakan pasta gigi yang mengandung fluor. Padahal kita tahu kalau fluor itu sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk memperkuat atau mencegah dari adanya gigi berlubang. Lalu yang ketiga, pada beberapa orang atau beberapa pasien itu ada yang menderita mulut kering atau serostomia namanya. Selain itu juga ada gangguan asam lambung atau GERD. Nah kalau asam lambung pasti rongga mulutnya akan jadi asam. Nah kalau asam pasti berpotensi untuk giginya berlubang kayak gitu. Oh gitu ya dok ya. Baik. Kemudian ini dok, kita kan tadi udah tahu tanda-tandanya, udah tahu apa penyebab yang banyak gitu ya. Nah kalau bahaya yang mungkin timbul tuh apa sih dok? Kalau ada gigi berlubang ini. Oke. Kalau bahaya adanya gigi berlubang ketika nggak segera dirawat atau ditangani gitu ya. Bahaya yang pertama yaitu adanya nyeri spontan atau nyeri hebat. Seperti tadi yang aku jelasin, ketika malam hari kita diem aja atau mau tidur tiba-tiba nyeri cekot-cekot kayak gitu. Lalu yang kedua bahayanya bisa terbentuk abses. Nah, abses ini kan merupakan kantong pada gusi yang berisi nanah. Kok bisa berisi nanah ya? Karena ada infeksi bakteri di situ. Lalu tanda selain itu bisa terjadi pada gigi lubang bagian atas, gigi atas bisa berpotensi menyebabkan sinusitis. Kenapa? Karena rongga sinus sama akar gigi atas itu saling berdekatan. Jadi ketika ada lubang dan nggak dilakukan perawatan, itu infeksi bakteri akan masuk ke rongga sinus. Jadi bisa menyebabkan sinusitis kayak gitu. Lalu yang terakhir yaitu adanya sepsis. Nah, kenapa kok bisa terjadi sepsis? Karena pada gigi lubang itu pasti ada bakteri ya. Bakterinya itu akan masuk ke dalam pembuluh darah sehingga dia akan menyebar ke dalam tubuh. Entah itu dia nanti akan bersarang di paru-paru atau di jantung atau di otak yang bisa menyebabkan stroke kayak gitu. Itu. Jadi sebenarnya dari gigi berlubang bisa sampai sepsis kayak gitu ya dok? Sampai emang apa bahaya gitu ya? Jadi karena ini kan kita udah tahu nih bahayanya, otomatis Sobat Hermina di rumah kan juga bisa lebih aware gitu ya terkait apa kalau ada gigi berlubang berarti kan harus segera periksa seperti itu ya dok ya.
kemudian ini dok, kalau tadi kan kita udah tahu nih bahayanya. Nah, cara mencegahnya gimana sih dok? Oke, untuk mencegah biar nggak terjadi gigi berlubang, kita bisa mencegahnya dengan cara pastinya menggosok gigi. Kapan waktunya? Pagi hari setelah makan pagi dan malam hari sebelum tidur. Lalu menggunakan pasta gigi yang mengandung fluor atau fluoride. Nah, kenapa? Karena fluoride ini bisa mencegah dari adanya gigi berlubang atau memperkuat dari gigi. Lalu yang ketiga, kita bisa melakukan perawatan pencegahan atau preventif dengan apa? Namanya ada fissure sealant. Jadi fissure sealant ini merupakan perawatan dengan mengaplikasikan suatu bahan sealant itu pada gigi permanen muda yang memiliki cerukan-cerukan yang dalam, sehingga gigi permanen muda yang memiliki cerukan itu tadi akan tertutup sama bahan sealant itu sehingga tidak mudah berlubang kayak gitu. Lalu juga nggak lupa kita harus rajin kontrol ke dokter gigi setiap 3-6 bulan sekali. Oh iya, berarti dari kecil gitu ya dok, kalau bisa udah rutin ke dokter gigi terus ya, hingga sampai 6 bulan. Oh baik dok. Kemudian nih dok, pertanyaan terakhir nih, kalau semisal udah terjadi gigi berlubang, nah perawatannya tuh seperti apa sih dok? Oke, ketika udah terlanjur gini ya, udah terlanjur ada lubang, nah lebih baiknya kita segera ke dokter gigi untuk apa? Untuk dilakukan penambalan. Jadi nanti yang gigi lubang itu dibersihkan, yang hitam-hitam dibersihkan, jadi kan bakterinya hilang, dibersihkan lalu ditambal. Nah, tapi kalau misalnya keadaannya gigi lubangnya udah sampai ke sarafnya, udah sampai sakit cekot-cekot atau spontan itu tadi, kita harus dilakukan perawatan saluran akar terlebih dahulu namanya. Apa itu perawatan saluran akar? Jadi nanti saraf giginya itu dimatikan dulu. Jadi dimatikan, setelah dimatikan nanti dibersihkan pada akarnya. Setelah dibersihkan nanti diisi suatu bahan baru bisa ditambal. Nah, tapi ketika kita sudah melakukan penambalan, tapi tambalannya rusak atau tambalannya itu ada yang lepas. Nah, lebih baiknya dilakukan penambalan ulang atau diperbaiki agar tidak terjadi karies sekunder namanya atau karies baru atau lubang baru sehingga tidak terjadi rekarensi bakteri atau rekarensi infeksi kayak gitu. Oh gitu ya dok ya. Baik, jadi di sini Sobat Hermina udah tahu ya ketika ada gigi berlubang apa aja yang harus dilakuin. Nah kalau Bapak Ibu di rumah mungkin Sobat Hermina semuanya kok merasa kok aku ada tanda-tanda seperti yang udah disebutkan dokter gigi Nimas tadi ya. Nah boleh banget kontrol ke polinya dokter Nimas nih di Hermina Wonogiri. Ada hari apa aja dok? Nih ada hari apa aja? Hari Selasa itu jam 4 sampai jam 8 malam, hari Rabu jam 4 sampai jam 8 malam. Lalu hari Jumat itu mulai dari jam 12 sampai jam 4 sore. Sama hari Sabtu itu jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Oh iya siap dok. Mungkin untuk sobat-sobat Hermina tadi udah dapat ilmu nih ya dari dokter gigi Nimas. Terima kasih banyak ya dok ya. Sama-sama. Mungkin sekian untuk podcast kali ini. Sampai jumpa.